Yang ketujuh, adab-adab masuk ke dalam masjid. Masjid adalah, kita ketahui, baitun min buyutillah. Masjid salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk masjid berarti orang yang masuk ke rumah Allah taala. Orang yang beilang lawan Allah taala. Bila kita beilang lawan Allah taala dengan beradab, dengan beraturan, maka Allah pasti akan memuliakan orang yang meilanginya itu. Tapi bila mana kita masuk ke rumah Allah, kita kada beradab, kita kada menghormatinya, maka itu akan mendatangkan kemurkaan, kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Seperti demikian pula masuk ke tempat-tempat ilmu, tempat-tempat kebaikan, dahulukanlah kakimu yang kanan dan baca ulihmu. Bacaan ini sudah berada di dalam masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik. Bacaan masuk ke dalam masjid. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat beliau. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Ini bacaan masuk ke dalam masjid. Apabila engkau melihat di dalam masjid orang yang menjual sesuatu, di masjid ada orang berjualan, lain di halaman masjid, ini di dalam masjidnya ada orang berjual minyak harum kah umpamanya, maka kata ulihmu, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Orang yang berjual beli di masjid, kita disuruh mendoakan mudahan jual belinya itu rugi, mudahan jual belinya kada untung. Dan apabila engkau melihat orang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata ulihmu, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang itu. Di masjid ada pengumuman, siapa ada melihat siapa ada melihat cincin, ada melihat dompet, ada melihat gelang jam, supaya lapor kepada panitia. Kita doakan mudahan kada dapat lagi. Disuruh mendoakan mudahan barang hilang itu kada dapat lagi. Kenapa? Karena diumumkan di masjid. Masjid bukan tempat mengumumkan hal-hal seperti itu. Masjid adalah dibangun untuk sembahyang dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah contoh orang-orang yang tidak menghormati masjid. Berjual beli di masjid berarti kada menghormati masjid. Allah marah. Bahkan Allah menyuruh kepada hamba-hambanya mendoakan agar jangan untung perdagangannya. Orang yang mengumumkan kehilangan di masjid, orang yang melanggar kehormatan masjid. Allah marah, disuruh hamba-hambanya mendoakan agar barang hilang itu kada dapat lagi. Itulah hukuman kepada mereka-mereka yang melanggar atau merusak kehormatan masjid. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Bila kita duduk sebelum sembahyang tahiyatul masjid, nah kita kada sudah gugur sembahyang tahiyatul masjid.
duduk ke masjid, misalnya datang ke masjid duduk, duduk. Nah itu kata kau lagi sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sudah duduk. Misalnya kita hari Jumat sampai ke masjid, orang azan, Bilal bang, kita datang ke masjid. Hendak sembahyang tahiyatul masjid kada baik karena orang azan. Orang azan itu kita disuruh untuk menjawab azan. Nah, berdiri kita, jangan duduk. Nah bila kita berdiri, kayaknya tuntung orang azan, kita sembahyang qabliyah Jumat, otomatis dapat juga pahala tahiyatul masjid. Kalau orang bang kita duduk orang bang, tuntung orang bang kita sembahyang sunat qabliyah Jumat, kada dapat lagi pahala tahiyatul masjid karena sudah duduk. Nah makanya orang berdiri biasanya kalau tuh menghadap orang bang dulu berdiri supaya apa? Supaya dapat pahala tahiyatul masjid waktu menggawi, waktu melaksanakan qabliyah Jumat. Jadi kalau kita berdiri menjawab orang azan, kita berdiri tuntung orang azan, sembahyang kita qabliyah Jumat, termasuk dapat pahala tahiyatul masjid karena kita berdiri aja tadi. Dan jikalau engkau bukan dalam keadaan suci daripada hadas kecil, kada kau sembahyang tahiyatul masjid, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu oleh karena ada majelis ilmu yang sedang berjalan, kita datang ke masjid orang pengajian, lalu kita kada sembahyang tahiyatul masjid, langsung duduk ke pengajian situ, maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Nah ini menutupi tahiyatul masjid tadi. Dan mengikut pendapat sebagian ulama 4 kali membacanya itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang. Kalau kita masuk masjid kita kada berwudu, kita disuruh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Pendapat sebahagian ulama. Dan sekali saja bagi orang yang ada air sembahyang. Kalau kita berwudu masuk masjid langsung umpat kita ke pengajian mendengarkan, kada sampai semangatul masjid lagi, cukup sekali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sekali saja bagi orang yang ada air sembahyang. Nah jadi itulah sebahagian tadi daripada adab-adab, aturan-aturan bagi orang yang berada di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka buatlah dan memadaklah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid beluman lagi kita sembahyang sunat subuh, padahal orang sudah sembahyang sunat subuh. Nah masuk masjid sembahyang sunat subuh, otomatis tahiyatul masjid masuk di situ. Misal kita berwudu, tuntung berwudu, kita dituntut sunat wudu 2 rakaat. Kita masuk ke masjid dituntut pulang tahiyatul masjid 2 rakaat.
Namun berhubung waktunya sudah terbit fajar, kita dituntut sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, sedangkan terbit fajar itu tidak ada sembahyang selain sunat subuh. Kalau orang sudah azan subuh, tidak ada sembahyang selain sunat subuh dan subuh. Tidak ada sembahyang lain di situ. Maka kita ada tuntutan sembahyang sunat wudu, ada sembahyang tahiyatul masjid. Nah, jadi kita masuk masjid, kalau belum sembahyang tahiyatul masjid, langsung aja sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, otomatis tahiyatul masjid dapat pahala sudah, sunat wudu pun dapat pahala juga. Termasuk sudah di dalam sunat subuh tadi.